Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam kasih serta pemeliharaan Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Dan kita akan memulai saat teduh kita pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh dibangunkan, kami boleh mendapatkan tubuh yang sehat, yang segar. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Kau berikan. Sebentar kami akan memulai saat teduh kami, biarlah setiap kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, dan hidup semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersyukur ya, Tuhan senantiasa memimpin dan menolong setiap langkah kehidupan kita. Dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan
Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh menolong kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus pimpin kami, dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil ya, bacaan kita dari kitab Yakobus ya. Yakobus, masih Yakobus yang pertama, kita akan membaca di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, Alkisah diceritakan, satu kali adalah seorang bapak-bapak menjual obat. Nah, dia jual obat, itu obat penumbuh rambut. Jadi kalau kepala botak begitu ya, yang tidak ada rambutnya, dengan obat itu akan memberikan pertumbuhan buat rambutnya sehingga rambut akan bertumbuh. Wah. Pas kebetulan pada saat itu banyak orang yang lihat, akhirnya banyak sekali saudara yang membeli produknya. Wah. Ya silakan, siapa yang mau beli lagi? Siapa yang mau beli lagi? Wah, dan ternyata banyak sekali yang membelinya. Nah, setelah orang sekian banyak membelinya, tiba-tiba saudara tanpa sadar ada angin yang berhembus. Kemudian angin yang berhembus itu menarik topi yang dipakai oleh si bapak itu. Apa yang terjadi saudara? Ternyata bapak itu membawa rambut palsu. Dan dilihatlah oleh orang banyak bahwa bapak itu juga tidak punya rambut. Nah, saudara, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Nah, seringkali saudara kita bisa berkata-kata tentang firman Tuhan, kita bisa membicarakan tentang firman Tuhan, tetapi seringkali juga kita hanya sebagai penyampai, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan belajar bagaimana kita menjadi pelaku firman.
Kalau kita melihat saudara, memang ya di dalam kehidupan hari-hari ini sulit untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa sulit, saudara? Karena kita merasa tidak bisa. Firman Tuhan itu terlalu sulit untuk dilakukan, terlalu berat untuk dikerjakan. Nah, saudara, karena kita berpikir sulit, maka kita tidak mau melakukannya. Nah, tapi bagaimana firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita dan mau mengajak kita kembali bahwa menjadi pelaku firman itu ternyata tidak sulit. Ya, sebagaimana dinasihatkan di dalam firman Tuhan hari ini. Ya, hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Karena apa, saudara? Tuhan mau setiap kita itu menjadi pelaku firman. Kenapa sih, saudara, kok Tuhan mau ya kita itu sebagai anak-anaknya menjadi pelaku firman? Nah, ternyata saudara, ketika kita menjadi pelaku firman, kita itu akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, seperti pemazmur. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam dan melakukannya tentunya. Jadi saudara, ketika engkau mau melakukan firman Tuhan, engkau akan mengalami hidup yang bahagia. Selain hidup yang bahagia, saudara, kita juga akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Tentunya saudara, di dalam kehidupan kita harus bertumbuh. Bukan hanya fisik saja, ya, tetapi juga iman dan kerohanian kita. Nah, ada nggak sih tantangannya, saudara, untuk kita menjadi pelaku firman? Tentunya ada. Tapi bisa nggak kita lewati? Pasti bisa, saya percaya ketika kita mau. Nah, hal yang kedua, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk kita menjadi pelaku firman? Karena kalau kita tidak melakukan firman, saudara, kita itu sedang menipu diri kita sendiri. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan. Kita seolah-olah itu seperti kita sedang berada di depan cermin, kita lihat muka kita, sebentar kita pergi dan kita lupa. Ada yang ingat mukanya? Iya. Gampang lupa ya, kecuali kalau kita lihat kembali. Jadi saudara, kenapa Tuhan mau kita menjadi pelaku firman? Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, hidup kita akan bahagia. Dan kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan yang tadi, saudara, kita tidak akan menjadi menipu diri kita sendiri. Nah, kalau memang demikian, saudara, kita bisa bahagia, kita bisa bertumbuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya, saudara, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, menjadi pendengar. Belajar menjadi pendengar firman. Ya, bisa baca, bisa mendengar. Itu sebagai sumber kita. Memang saudara, mendengar atau membaca ya bukan hal yang mudah. Ada alasan sudah usia sulit untuk membaca. Tapi tentunya tidak sulit bukan untuk mendengar. Tapi kenapa saudara seringkali kita sulit untuk mendengar? Karena kita punya kecenderungan, saudara, lebih suka ngomong, berbicara, mengomentari sesuatu daripada kita mendengar. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, ayo belajarlah mendengar. Lebih banyaklah mendengar. Cepatlah untuk mendengar. Kenapa, saudara? Dengan kita mendengar, kita akan ditolong untuk kita mudah memahami. Coba saudara, kalau kita cepat-cepat ya, kita tidak tahu beritanya apa, kita langsung berkomentar. Kita sudah berkomentar banyak, ya ternyata itu bukan daripada inti beritanya. Itu mungkin baru pendahuluan sebagai pengantar, dan kita belum tahu apa yang sebenarnya. Nah, seringkali saudara, permasalahan kehidupan, perselisihan terjadi kenapa? Sulit untuk mendengar. Contoh ya, kita dengan pasangan. Berapa banyak di antara kita yang bisa mendengar pasangan kita? Berapa banyak di antara kita bisa mendengar apa yang mau disampaikan oleh anak-anak kita? Mendengar memang bukan perkara yang mudah. Tetapi hari ini kita mau belajar. Ya, berikan telinga, berikan hati. Saya yakin percaya saudara pasti akan bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan kita mendengar, saudara, itu akan menolong kita untuk tidak mudah berkata-kata, tidak mudah marah, karena kita sudah, oh ini maksudnya ya, oh kita sudah memahaminya. Coba kalau kita tidak memahaminya, saudara, baru sedikit langsung saat
direspon, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingat, yuk kita menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah kita mendengar, saudara tentunya ya bisa membaca firman Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saudara hari ini ya membuka link ini, berarti saudara adalah orang-orang yang memiliki hati untuk mendengar. Dan saya percaya saudara pasti bisa melakukan firman Tuhan karena saudara sudah mau mendengarkan. Setelah kita mendengar, apa yang kita lakukan? Lakukan firman Tuhan itu. Maka saudara bisa melakukannya. Lakukan apa yang mau Tuhan lakukan. Misalnya, ya hari ini kita diingatkan, cepat mendengar, lebih banyak mendengar, sehingga menolong kita apa? Tidak mudah marah, tidak mudah berkata-kata. Ya, kita bisa mengekang lidah kita, karena kita sudah memahami apa yang terjadi sebenarnya. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Seperti tadi dalam ibadah. Ya, kita bisa menjadi berkat atau menolong orang lain dengan mengunjungi anak yatim dan para janda yang membutuhkan pertolongan. Nah, hari ini kita sudah belajar dua hal. Pertama, belajar mendengar. Yang kedua, belajar melakukan firman Tuhan. Lakukan apa, saudara? Mari coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Ada nggak yang hari ini membutuhkan pertolongan? Pertolongan tidak harus selalu uang, ya, tidak harus sesuatu yang bentuk materi, uang dan lain sebagainya. Tapi bisa juga doa, ide, masukan-masukan yang bisa memberikan informasi yang baik, kekuatan kata-kata yang menjadi berkat. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita menjadi orang yang berbahagia, yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi studi pribadi. Apa yang menjadi kendala kita untuk melakukan firman Tuhan? Selanjutnya, apa yang akan saudara lakukan sehingga saudara hari ini bisa melakukan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami lebih cepat mendengar, lebih banyak mendengar, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi orang yang berbahagia dan bertumbuh. Berkati setiap kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami kasih dan anugerah Tuhan, dan membagikannya kepada orang-orang sekitar kami, sehingga orang-orang sekitar kami juga mengalami pertumbuhan dan kasih anugerah dari Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, yang senantiasa hidup boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk setiap kami, biarlah kami boleh menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman yang baik. Kami berdoa dan kami mohon berkat-Mu atas kami, biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera menyertai memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.